Pemirsa, kami akan mengulas lebih dekat profil salah satu madrasah yang terus berkomitmen dalam dunia pendidikan dasar, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Ihyaul Ulum, Kota Batu. Selamat datang di program Ruang Kelas, sebuah ruang belajar yang kami hadirkan untuk membuka wawasan, menumbuhkan semangat, dan memperkaya pengetahuan. Di Ruang Kelas, kita akan membahas berbagai topik pendidikan dan kehidupan bersama narasumber yang kompeten, dengan penyampaian yang ringan dan mudah dipahami. Mari belajar, berdiskusi, dan tumbuh bersama hanya di Ruang Kelas Agropolitan Televisi. Bayar 1 juta. Berapa uang yang kita keluarkan? Di Ruang Kelas kali ini, madrasah ini berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Lembaga ini memiliki kurikulum yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan penguatan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah yang menekankan tasawuf atau moderat, tawazun atau seimbang, i'tidal atau adil, dan tasamuh atau toleran. Untuk menunjang kegiatan belajar, Madrasah Ibtidaiyah Ihyaul Ulum Kota Batu memiliki sejumlah fasilitas pendidikan yang representatif. Beberapa di antaranya meliputi ruang kelas yang nyaman, perpustakaan, ruang ibadah, area bermain siswa, serta fasilitas pendukung lainnya yang menunjang kegiatan akademik dan keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nurlaila SP, Kepala Madrasah Ihyaul Ulum. MI Ihyaul Ulum Kota Batu adalah sebuah lembaga pendidikan dasar yang memiliki pembiasaan dan suasana yang islami dalam kesehariannya. Madrasah kami hadir untuk menciptakan generasi cerdas, berwawasan luas yang tetap berpijak pada keluhuran akhlak mulia tanpa meninggalkan ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Makomah Mahmudah merupakan kegiatan yang membentuk karakter spiritual anak-anak melalui sholat duha dan sholat duhur berjamaah, pembiasaan membaca surat Yasin dan Al-Mulk, serta pembiasaan istighosah dan tahlil. Selain itu, kami juga mengembangkan karakter siswa-siswi kami melalui program Everyday with Al-Quran dengan mendengarkan surat-surat terpilih pada juz 30 dan Asmaul Husna setiap harinya serta pembinaan hafalan juz 30. Hal ini kami terapkan sebagai bentuk penguatan serta spiritual untuk lebih siap menerima pelajaran dan menjadi bekal di masa depan. Karena kami yakin, dengan dukungan fasilitas, program unggulan, dan bimbingan dari jajaran pendidik yang kompeten, menciptakan lingkungan belajar yang kompetitif, namun tetap religius, siswa-siswa kami siap melangkah dengan percaya diri menghadapi tantangan zaman. Dalam mengembangkan potensi dan minat bakat siswa-siswi kami memiliki ekstrakurikuler di 4 bidang. Yang pertama, bidang keagamaan. Kami memiliki ekstrakurikuler Kitab Kuning. Di sini kami ingin membentuk siswa-siswi kami menjadi siswa-siswi yang taat dalam agama, mengerti apa itu tradisi yang sudah dilakukan oleh ulama pada zaman dahulu. Yang kedua, di bidang kepemimpinan, kami memiliki ekstrakurikuler pramuka yang wajib diikuti oleh seluruh siswa-siswi MI Ihyaul Ulum. Di sini kami ingin membentuk pribadi mereka menjadi pribadi yang tangguh, berani, bertanggung jawab, serta bisa berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Di bidang seni dan olahraga, kami memiliki ekstrakurikuler banjari, drum band, dan juga tenis meja. Tidak hanya itu, karena kami ingin anak-anak kami bisa menghadapi tantangan global, kami memiliki ekstrakurikuler komputer. Mari kita simak pembelajaran yang ada di MI Ihyaul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid ibu, apa kabarnya? Baik. Sudah siapkah untuk belajar? Siap.
Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Murid-murid ibu semua hebat. Hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang ibu rasanya kalau kalian masih pagi sudah bersemangat. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah kalau diberi kesehatan semuanya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita buka pelajaran hari ini dengan membaca doa. Kepada ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Billahirabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah fama. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Sekarang ibu coba tanya dulu, kira-kira apa ya yang akan terjadi jika kalian menahan nafas kalian 1 menit saja? Apa? Sesak. Apalagi selain sesak? Yang kalian rasakan apa? Kesulitan bernafas. Terus coba dirasakan. Apa yang akan terjadi jika kalian menahan nafas 1 menit saja? Kira-kira menurut kalian bernafas itu penting nggak? Penting. Bernafas berarti membedakan kalau kita itu makhluk yang masih hidup. Kalau sudah meninggal berarti nafasnya berhenti. Ada yang tahu nggak kemana ya nafas kita itu pergi? Keluar, ke dalam, kemana? Nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu berarti ibu akan jelaskan. Sebelum ibu jelaskan, kemarin ibu sudah membagikan lagu tentang sistem pernafasan. Ya, sudah dipelajari? Sudah. Mari kita menyanyi dulu bersama-sama. Keluar nggak ya lagunya? Yuk ya, 1, 2, 3. Jika aku bernafas, aku menghirup oksigen, hembuskan CO2 dan juga uap air. Pertama masuk hidung, disaring rambut halus. Ada lendir, jaga kelembapan. Faring, laring, trakea, bronkus bercabang 2 menuju paru-paru yang dibungkus pleura. Terjadi pertukaran oksigen CO2. Alveolus itulah tempatnya. Setelah menyanyi, berarti kalian tahu nggak? Udara yang kita hirup itu namanya apa? CO2 mana CO2? Oksigen. Yang kita hirup itu adalah oksigen. CO2 itu yang kita keluarkan. Yang kita keluarkan namanya CO2. Yang kita hirup namanya adalah oksigen. Jika melihat lagu ini, kira-kira organ pernafasan kita apa saja berarti? Dari mana ya nafas kita masuk? Langsung faring? Dimulai dari mana dulu? Hidung. Dari hidung kemana kemudian? Terus ke bawah kemana dari hidung? Faring. Kemudian laring. Terus dari trakea. Terus paru-paru. Terus pleura. Bronkiolus nggak ada ya? Oh nggak ada ya. Terus terakhir di mana?
Alveolus. Kita lihat dulu. Ini anak-anak, ini adalah organ pernafasan kita. Sebentar, Ibu besarkan. Kita bernafas dimulai dari hidung. Hidung adalah tempat masuknya oksigen ke dalam tubuh kita. Di dalam hidung, udara disaring terlebih dahulu oleh yang namanya apa tadi? Rambut halus dan juga lendir. Berarti fungsinya rambut halus adalah menyaring udara yang kotor yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, setelah dari hidung udaranya disaring, kemudian dihangatkan oleh lendir. Di hidung kita ini ada lendir. Fungsinya lendir untuk menghangatkan suhu biar sesuai dengan suhu badan kita. Kemudian ada yang namanya faring. Faring itu adalah percabangan ya antara tenggorokan sama kerongkongan. Kalau tenggorokan ikut tempatnya udara masuk atau tempat kita bernafas. Sedangkan kerongkongan ikut tempatnya makanan masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Ya, ada jalannya sendiri-sendiri ya. Makanan sama udara tidak bisa langsung masuk bersama-sama. Ada jalannya sendiri. Dari faring kemudian turun ke laring, kemudian ini namanya trakea. Trakea punya cabang kanan sama cabang kiri menuju ke paru-paru. Yang warna merah ini adalah paru-paru. Ya, paru-paru ternyata di dalamnya juga punya cabang-cabang. Cabang-cabangnya namanya adalah bronkiolus. Dari bronkiolus kemudian yang paling pojok-pojok sini, cabang paling pojok namanya alveolus. Disitulah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, sekarang Ibu tanya, udara yang kalian hirup bayar atau gratis? Gratis. Gratis. Siapa yang memberikan? Allah. Allah yang memberikan. Kalau gitu, Allah itu betapa sayangnya sama kalian ya. Dikasih udara gratis, dikasih sistem pernafasan yang rumit ya, yang dalamnya bisa menyaring segala kotoran sebelum masuk ke dalam tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Devi Rofiatul Adawiyah. Saya guru IPAS di MI Ihyaul Ulum. Hari ini kita sedang belajar sistem pernafasan pada manusia. Saya kira pembelajaran IPA itu adalah pembelajaran yang sebenarnya sangat menyenangkan bagi anak-anak. Bagaimana saya menerapkan pembelajaran ini secara menyenangkan? Tentunya saya menggunakan berbagai macam metode, termasuk ada game, ada menyanyi, kemudian melibatkan siswa secara langsung dalam kegiatan pembelajaran, di mana mereka juga ikut melakukan kegiatan eksperimen atau pengamatan. Saya rasa itu akan menjadi pengalaman bagi mereka yang nantinya pengalaman itu saya harapkan akan mengena di hati mereka, sehingga materi ini akan tertancap di otak mereka. Saya senang ketika melihat murid-murid saya ikut senang melakukan pelajaran IPA. Saya senang ketika mereka semuanya aktif bertanya, berarti rasa ingin tahu mereka itu sudah luar biasa. Mungkin itu saja dari saya. Tetaplah jadi guru yang menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi dari minggu yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar pengenalan yang namanya Scratch, ya. Oke. Untuk materi selanjutnya yaitu modul ketiga. Sudah di bawah ya materinya. Coba kalian lihat. Oke. Dalam modul ini yang pertama adalah bagaimana cara menambahkan sprite baru, background yang baru, dan juga bagaimana membuat interaksi antar sprite. Jadi kita membuat animasi sederhana. Oke. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menambah background, di mana backgroundnya ini ada di sebelah sprite pojok kanan bawah, ada di sebelah sini ya. Untuk menambahkan sprite-nya ada di sebelahnya yang ada gambar kucing. Nanti kalian pilih karakter kalian masing-masing. Mengerti? Oke, Bu Wivir kasih contoh untuk menambahkan background. Oke, di sini Bu Wivir akan menambahkan background blue sky. Kalian klik. Nah, akan muncul background seperti ini. Kucingnya kita tarik ke arah bawah sehingga dia ada di atas tanahnya. Oke. Yang kedua, untuk menambahkan sprite, yaitu karakter yang kedua, kalian tambahkan di menu gambar kucing ini. Kalian tambahkan dan pilih karakter yang kalian inginkan. Misalkan Bu Vivir di sini akan menambahkan gambar yaitu monyet. Nah, ada gambar monyet, tapi ukurannya berbeda. Yang satu kecil, yang satu besar. Untuk mengecilkan ukurannya ada di menu size. Nah, size-nya ini adalah 100. Kalian ganti lebih kecil, yaitu menjadi 70. Akan menyusut. Paham? Kalian tarik ke sebelah kanan bawah. Oke. Selanjutnya yaitu membuat dua karakter ini bergerak dan saling menyapa. Yaitu kalian aktifkan dulu sprite kucingnya. Nah, diaktifkan ya. Berarti ini kita akan membuat kode untuk si kucingnya ini bisa berjalan sesuai dengan perintah yang kita inginkan di lembar kode. Oke? Seperti yang kalian lihat di materi yang sudah Bu Vivir kasihkan, kalian bisa klik event when flag click. Ketika bendera diklik. Oke, sudah? Kemudian kalian pergi ke motion. Kalian pilih go to X dan Y. Bagaimana cara membuat kucing ini berpindah ke tengah? Kalian ganti sumbu X dan sumbu Y-nya menjadi minus 36 dan minus 110. Oke, sudah? Coba kalian klik benderanya, apakah dia berjalan menuju tengah? Berjalan? Begitu pula dengan monyet. Kalian klik event, kemudian kalian tambahkan motion, go to X and Y. Kalian ubah sesuai dengan yang ada pada lembar materi, 60 dan minus 114. Kalian klik bendera hijau, si monyet akan berpindah ke tengah. Sudah? Kemarin Bu Vivir sudah menjelaskan bagaimana cara menambahkan teks.
yaitu di menu looks. Kalian tambahkan say hello 2 second for 2 second. Kucingnya kita pindah dulu ke belakang sama monyetnya. Coba kalian klik bendera. Sudah bercakapan? Oke. Begitu pula dengan yang monyet. Kalian tambahkan menu looks dan beri say hello. Bisa kalian ganti, misalkan hello cat. Sedangkan yang kucing kalian tambahkan hello monkey. Dia akan ketika bertemu akan mengucapkan salam. Bisa? Bu, bagaimana caranya agar percakapannya itu bergantian? Saya pengen yang kucingnya dulu, Bu, baru yang si monyetnya menjawab. Kalian tambahkan di menu event wait 2 second di sprite yang monkey ya, jangan yang di kucing. Coba kalian ulangi lagi. Yang kucing kalian tarik mundur, yang monyet juga kalian tarik mundur. Apakah saling bergantian cara berbicaranya? Oke, paham? Di era perkembangan digitalisasi, ilmu dasar pembelajaran komputer itu sangat penting, terutama materi coding, agar meningkatkan kreativitas siswa sehingga siswa mampu bersaing di era globalisasi ini. Halo, perkenalkan nama saya Isya Mahendra Namsyah. Halo, nama saya Ananda Kisah Zahra. Bagaimana perasaanmu sekolah di sini? Saya sekolah di MI Al Ulum, senang mempunyai teman yang banyak dan gurunya asik-asik. Saya bersekolah di MI Al Ulum, rasanya senang sekali. Guru-gurunya baik, teman-temannya baik, kegiatannya banyak. Jadi saya betah sekolah di sini. Saya mengikuti ekstrakurikuler drum band, kitab kuning, pramuka, dan komputer karena saya suka kegiatannya. Saya mengikuti drum band, pramuka, sama tenis meja karena saya suka kegiatannya. Di sini, siswa-siswi nggak cuma pinter di kelas loh, mereka ini juga sangat aktif dan super kreatif, mulai dari kegiatan seni yang ekspresif, olahraga yang memacu semangat, sampai kegiatan keagamaan yang membangun setiap karakter siswa-siswinya. Semuanya dikemas dalam ekstrakurikuler yang seru sekaligus mendidik. Penasaran keseruannya? Yuk kita inti bareng-bareng. Ayo anak-anak, kita baca 1-5 kitab Al-Yusra. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Adalah perubahan akhir kata, sedangkan mabni adalah tetapnya akhir kata. Pembagian i'rab ada 4, rafa, nasab, jar, dan jazm. I'rab rafa mempunyai 4 tanda. Domah, wawu, alif, dan nun. Domah bertempat pada 1. Isim mufrad. 2. Zaidun.
2 jamak taksir ja'ar rijalu, 3 jamak muannas salim ja'at al muslimatu, 4 fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Yadribu Zaidun. waw bertempat pada 1 mudzakkar salim ja'a, 2 asmaul khamsah ja'a abuka, Alif bertempat pada 1 isim tasniyah ja'a al muslimani. Nun bertempat pada 1 af'alul khamsah binuna bil ghaibi. 3 I'rab nasab mempunyai 5 tanda. Fathah, alif kasroh ya nan nun. fathah bertempat pada 1 isim mufrad ra'aitu zaidan. 2 jamak taksir ra'aitur rijalah. 3 fi'il mudhari yang kemasukan amil nasab yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Ayat bertempat pada 1 asmaul khamsah ra'aitu abaka, bertempat pada 1 jamak muannas salim ra'aitul muslimati. Ya bertempat pada 1 isim tasniyah ra'aitul muslimaini. 2 jamak mudzakkar salim ra'aitul muslimina. Bertempat pada af'alul khamsah. I'rab jar mempunyai 3 tanda kasroh, ya dan fathah. Kasroh bertempat pada 1 isim mufrad munsharif marartu bizaitin. 2 jamak taksir munsharif marartu birrijali. 3 marartu bil bertempat pada 1 asmaul khamsah marartu bi abika. 2 marartu 3 jamak mudzakkar salim marartu bil muslimina. Fathah bertempat pada 1 isim ghairu munsharif marartu bi'ah. 2 tanda sukun dan hudfu. Sukun bertempat pada 1 yadrib menjadi 2 hadfu harfil ilat Terima kasih. Untuk selanjutnya saya panggil dua-dua ya. Dua-dua siswi ya. Yang pertama Afra sama Zahra. Sini Nduk, sini. Coba praktek yang telah dihafal ya. Afra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa furudul wudu'i sitatu asyi'ah. Wa furudul wudu'i wawnya waw ibtida. Wa furudul wudu'i susunan idafah. Wa furudul mudaf al wudu'i mudaf ilaih. Furudu kedudukannya menjadi mubtada dibaca rafa'nya dengan doma karena jamak taksir. Al wudu'i kedudukannya menjadi mudhaf ilaih dibaca rafa. Jernya dengan kasroh karena isim mufrad. Sitatu asya susunan idofah adalah susunan gabungan apa Zahra? Idofah adalah gabungan 2 kata benda. Kata pertama mudhaf, kata kedua mudhaf ilaih. Sitatu asya. Ganti Zahra. An-niyatu kalimat
kalimat isim. Kalimat sendiri dibagi menjadi berapa? 3. Isim, kata benda, fi'il, kata kerja, dan huruf. Nah, inda ghuslil wajhi, inda termasuk apa Zara? Apa nih? Dzaraf. Kalimat setelah dzaraf dihukumi mudhaf ilaih, ya. Al wajhi kedudukannya menjadi mudhaf ilaih, dibaca jar-jarnya dengan kasroh karena isim. Ini merupakan terobosan dari MI Ihya'ul Ulum dalam rangka membekali siswa-siswi kami untuk kedepannya bisa sedikit banyak mengetahui pokok-pokok dasar daripada ilmu bahasa Arab tersebut. Tujuan kami agar nanti jika ada santri, ada siswa kami yang melanjutkan ke pesantren, biasanya akan melanjutkan dengan kemudahan. Dan semoga apa yang kita pakai di madrasah ini bisa bermanfaat bagi madrasah tersebut, bisa bermanfaat bagi siswa kami, dan bermanfaat bagi agama kita, agama Islam dan nusa dan bangsa.